Buya, bagaimana jika si peminjam mengembalikan misalnya hanya 50% atau bahkan tidak membayar hutang? Dan apakah boleh kita memberi tenggang waktu kapan maksimal harus dikembalikan dan bagaimana hukumnya? Adab utang piutang indah di dalam Islam, dalam pinjam meminjam. Kalau Anda meminjamkan sesuatu kepada seseorang, ingat, orang yang pinjam kepada Anda adalah orang yang punya hajat. Barang siapa memudahkan hajatnya seorang hamba, Allah akan mudahkan hajatnya dia. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seseorang. Zalim, kurang ajar kepada umat Nabi. Makanya dilarang riba. Kalau Anda meminjamkan kepada seorang murni, Anda ingin menolong dia. Pinjam meminjam. Murni karena Anda menolong. Jangan ada tambahannya. Kalau ada tambahannya riba. Dan di saat dibuka tambahannya dari kecil-kecil gede. Sehingga dicekik. Sehingga kadang orang dia harus menerima. Dia harus menambah. Misalnya pinjam 10 juta. Sebulan-bulan depan 11 juta. Mau. Kenapa dia mau? Anaknya mau mati. Masuk rumah sakit dia bisa bayar. Dia nerimanya kepaksa. Anda zalim, kurang ajar. Oh, dia kan ridho. Ridhonya kepaksa dia. Karena anaknya sakit. Dan sebagainya. Maka awas. Riba. Kalau meminjamkan, kita minta untuk tambah. Ini zalim. Maka syariat pinjam-minjam. Kalau Anda meminjamkan kepada seseorang, maka jangan ada tambahannya. Karena minjam ini adalah pahala di hadapan Allah. Bahkan pinjam-meminjam tetap berlaku kepada orang yang tidak kenal sekalipun. Saya tidak kenal dia, mungkin dia baik atau tidak baik, tapi dia mengatakan saya punya hajat, boleh meminjami dia. Makanya ada namanya rohan gade. Jaminannya apa, Pak? Sebab pinjam-minjam tetap harus berjalan. Jaminannya apa, Pak? Cincin emas saya, oke. Cincin emas saya simpan. Mana ini duit? Cincinnya harganya berapa? 1 juta, 10 juta, saya pinjami 5 juta misalnya. Kalau kamu bisa bayar, kembali ini barang. Ya, seperti itu, namanya rohan. Farihanun maqudah. Biarpun kita tidak saling kenal, pinjam-meminjam tetap berjalan. Umat Nabi Muhammad. Baik. Kemudian begitu indahnya dalam pinjam-meminjam. Kalau ternyata orang yang pinjam itu kok benar-benar gak mampu di waktu yang sudah ditentukan, jatuh tempo gak mampu, gak boleh Anda paksa nyolong kau demi bayar, gak ada. Fanadhiratun ila maisarah. Kita yang punya uang wajib memberikan tempo, Pak. Karena kamu belum punya uang, wajib bagi saya untuk memberikan tempo. Bukan sekadar boleh, wajib. Sudahlah, saya kasih perpanjangan bulan depan. Enggak pakai tambahan. Bulan depan saja, Pak. Mohon diusahakan ya. Iya, bulan depan. Bulan depan enggak bisa. Fanadhiratul masarah, bulan depan lagi. Karena kita niatnya cari pahala. Dan jangan berubah jadi marah, wong miskinnya dia bukan kehendak dia kok. Dia tidak pengen miskin-miskin kok. Baru yang peminjam uang itu zalim, kurang ajar, banyak duit gak mau bayar. Layyul wajidu yahillu irdahu wa uqubatahu. Haram, dosa gede, orang yang punya utang jatuh tempo seharusnya membayar gak mau bayar. Wah, ini pengkhianat besar. Sudah ditolong, kurang ajar dia. Wow, jahat nih. Dan kebanyakan yang model yang satu ini. Sebab satu orang kaya ternyata banyak urusan dengan orang. Itu tidak balik banyak. Hati-hati. Makanya di dalam Islam, pinjam-meminjam itu harus ada catatannya. Idza tadayyantu bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Maka mencatat hutang itu akan menjadi sebab kita itu mudah bayar utang. Maka Anda jangan mau pinjam duit kepada seseorang nggak pakai catatan. Jangan mau. Anda pinjam uang kepada seseorang nggak pakai catatan hitam di atas putih, Anda jangan mau. Karena takut setan membisikkan di hatimu, nanti kalau saya pakai hitam di atas putih, pakai catatan, nanti ditagih. Itu setan mengajari Anda, siapapun yang pinjam duit kok terbetik di hati yang nggak mau bayar utang akan dibersulit oleh Allah. Tapi Anda pede, hitam di atas putih, bismillah, catat, sampel materai 6.000, saya pinjam, akan dimudahkan untuk bayar. Maka jangan sampai terlintas di hati Anda untuk lari dari bayar hutang. Jahatnya manusia, sudah ditolong, kurang ajar dia. Jatuh tempo nggak bayar utang, banyak sedekah, setan yang ngajar sedekah, nggak diterima oleh Allah. Utang jatuh tempo, umroh, lewat masuk neraka lewat Mekah. Hati-hati. Ini kalau Anda punya utang, bergegaslah untuk membayar jika sudah jatuh tempo. Kalau ada utang belum jatuh tempo dan Anda punya gambaran di saat jatuh tempo ada yang akan dibayarkan, Anda boleh sedekah hari ini.
Maka di sini ada aturan dalam berderma. Kalau Anda masih punya utang jatuh tempo, urusi utangmu Pak Bu. Baru nanti kalau sudah beres urusi sedekah. Jangan dipaksa. Kalau kamu punya utang banyak, sedekah ke pondok nanti utangmu kebayar, tambah nyungsep Pak. Nggak ada kebayar dong duitnya untuk bayar pondok. Haram, nggak boleh. Anda punya utang banyak, dengan bersedekah akan kebayar utangmu, akan tambah utangmu. Ada aturan dalam beramal baik, nggak boleh. Kalau Anda punya utang, beresi utangmu. Utang jatuh tempo. Lalu siapa yang bantu al-baca? Allah yang bantu, bukan kamu. Kadang-kadang kita dikuasai hawa nafsu, nggak ada yang bantu, sehingga dia punya utang jatuh tempo, masih memaksakan diri untuk berbuat baik. Hati-hati. Kecuali utangnya belum jatuh tempo, utangnya bulan depan. Sekarang saya derma hari ini, oke. Ini adalah juga ada fikih di dalam utang piutang. Awas yang punya utang, kalaupun ternyata Anda belum bisa membayar dengan benar, jangan pelit Anda untuk minta maaf. Yang jadi masalah pinjam uang tambah lari, cari susah, WA nggak balas-balas. Dulu kalau datang pun minta mau pinjam duit puntennya 16 kali. Punten. Giliran mau bayar utang lari nggak ada. Anda ini siapa? Ini loh, adabnya mana? Paling tidak minta maaf, mohon maaf, datang assalamualaikum. Apa bayar utang? Aduh belum mana. Mungkin karena baik akhlaknya Anda mengatakan, sudah Bu saya bebaskan. Mungkin. Cuman banyak akhlak jelek. Dicari susah. Katanya pergi, sandalnya utuh di rumah. Nggak pakai sandal dia pergi. Ini manusia, hati-hati urusan utang piutang. Jadi indahnya utang piutang. Yang meminjamkan duit pun ada aturannya, nggak boleh mengambil tambahan, memberikan tempo kalau memang orang ini nggak mampu. Yang meminjam uang, awas hati-hati. Kalau sudah jatuh itu bayari. Sebab namanya bayar utang itu memang ada setannya. Padahal duit sudah dikocek, bisa ditagih, mana duitnya? Ya nanti saya kirim. Padahal jangan dikeluarin, nggak bisa. Ada setannya. Paling seneng setan masuk. Sehingga nanti kita lanjutkan bab jihad. Karena jihad di jalan Allah, semua dosa akan diampuni, kecuali orang punya utang jatuh tempo nggak bayar-bayar, nggak akan diampuni. Waduh, serem utang. Nabi nggak mau nyolati orang punya utang jatuh tempo, punya uang kok nggak bayar-bayar. Berbeda dengan jika orang itu punya utang jatuh tempo nggak punya duit, memang nyungsep dia, nggak dosa dia, mau begitu? Mau nyungsep? Mau. Ya, kalau memang ada orang fakir pinjam duit, janjinya bulan ini bayar, tapi ternyata nggak ada rezeki, dia nyesel sedih, maka nggak dosa. Mati ya selamat dia, nggak mampu dia, yang bikin nggak mampu kan Allah. Kenapa? Yang dosa adalah duitnya disimpan, diwaris sama anaknya nggak tahu diri lagi, marah-marah ditagih sama yang punya duit. Wah kacau, hati-hati ya. Ini adalah akhlak dan adab dalam utang piutang. Semoga Allah menjauhkan kita dari pinjam uang. Semoga Allah menjauhkan kita dari utang.